Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya barusan membuka aplikasi Cek Bansos dan sudah ada tampilan-tampilan baru di menu aplikasi Cek Bansos. Nah Bapak Ibu, jadi bagi yang belum tahu apa itu Cek Bansos, di Cek Bansos itu Anda bisa melakukan cross-check siapa saja yang menerima bansos dengan memasukkan biodata nama sesuai KTP dan juga alamat ya. Dan tidak hanya itu, aplikasi Cek Bansos yang bisa Anda unduh di Google Play Store itu ternyata juga bisa dilakukan untuk pengusulan dan juga menyanggah penerima bansos. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan Kepmensos nomor 73 HUK 2024 kemarin, untuk usul dan mencoret penerima bansos itu ada dua cara Bapak Ibu, yaitu langsung melalui desa atau kelurahan, yang kedua menggunakan aplikasi Cek Bansos. Gitu ya. Jadi sekarang tidak ada lagi alasan takut ke desa atau kelurahan karena nanti mungkin di sana ribet dan sebagainya. Saat ini oleh Kementerian Sosial sudah diberi aplikasi yang bisa Anda akses secara langsung di rumah hanya menggunakan HP. Aplikasinya bisa Anda gunakan untuk pengusulan penerima baru ataupun juga menyanggah penerima bansos yang posisinya saat ini menerima bansos tapi secara ekonomi tidak layak. Bisa Anda sanggah atau laporkan dengan aplikasi tersebut. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada tampilan baru yang sudah muncul di aplikasi Cek Bansos. Dan juga nanti di akhir video saya juga akan menyampaikan hal yang sangat-sangat menarik terkait aplikasi ini. Langsung tak panjang lebar, ketika kita membuka aplikasi itu Bapak Ibu, ada informasi yang muncul di sana, yaitu terkait aplikasi Cek Bansos untuk melakukan cross-check ya. Di sana juga dijelaskan ada sanggahan, jadi bagaimana Anda bisa menyanggah orang penerima bansos, dan juga yang terakhir Anda bisa mengusulkan diri Anda sendiri ataupun keluarga lainnya untuk bisa mendapatkan bansos, baik PKH ataupun BPNT tentunya ya. Begitu kita masuk ke menu, di tampilan awal itu ada tampilan cek ya. Jadi untuk melakukan cross check saat ini keluarga tersebut menerima apa saja itu ada di tampilan awal. Berikutnya kalau kita geser menunya ke sebelah kanan itu adalah menu sanggahan ya, menyanggah. Jadi ini bisa untuk melaporkan penerima bansos yang sekarang masih cair. Misal dia tidak layak, bisa Anda bantu laporkan di situ ya. Berikutnya kalau kita geser ke kanan lagi adalah menu pengusulan. Nah, bukan itu yang sebenarnya akan saya sampaikan. Ternyata Bapak Ibu, pada menu pengusulan ataupun penghapusan atau penyanggahan sekarang sudah ada 5 tahapan. Jadi tampilannya seperti ini. Ini ada 5 tahapan di mana proses pengusulan. Nanti ada proses verifikasi ya, berikutnya ada proses muskel atau musdes, berikutnya ada proses dinas sosial dan pengesahan dinas sosial. Nah ini menarik Bapak Ibu, jadi karena aplikasi Cek Bansos ini bisa diakses oleh siapapun ya, dimanapun dan oleh siapapun. Khawatirnya ya memang kalau niatannya bagus ya, misal oh ini niatannya memang benar untuk membantu mengusulkan, memang benar untuk membantu menyanggah, itu bagus ya, itu sah-sah saja. Tapi ternyata di lapangan kan tidak seperti itu ya. Ada yang mungkin karena karena tidak suka, karena iri, sehingga dia melaporkan orang lain yang seharusnya masih layak tapi dilaporkan untuk dicoret. Nah tentunya dengan adanya proses ini Bapak Ibu, semua usulan, semua laporan yang Anda berikan pada aplikasi Cek Bansos nantinya akan benar-benar dilakukan verifikasi dan juga akan masuk di musyawarah desa atau kelurahan ya. Jadi nanti misal Anda nih ya pengen mengusulkan seseorang yang mungkin layak ya, menurut Anda layak, Anda usulkan ceklek gitu ya di aplikasi itu. Nanti akan ada petugas yang survei. Disurveilah di situ, dibuktikan apakah laporan Anda itu, apakah usulan Anda itu memang benar atau tidak ya. Setelah nanti petugas survei menyatakan oh ini ternyata benar ya, nanti akan masuk ke step berikutnya yaitu muskel musdes. Nanti akan ditinjau di tingkat desa sesuai apa tidak sesuai dengan yang dilaporkan ataupun yang diusulkan.
Nanti kalau sudah tingkat desa menyetujui, masuk di ranah dinas sosial dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini harapannya aplikasi Cek Bansos memang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, tapi juga dengan adanya rute-rute yang seperti ini diharapkan juga meminimalkan dampak misal ada orang yang dengan sengaja menggunakan aplikasi Bansos yang tidak semestinya, ya. Karena saya lihat juga ada beberapa kasus yang disanggah, ya. Ada yang disanggah karena kabupaten iri, ya. Karena iri dia tidak mendapat Bansos tapi tetangganya dapat, sehingga disanggahlah tetangganya sehingga bantuannya sekarang tidak cair. Nah, dengan adanya perbaikan-perbaikan seperti ini dari Kementerian Sosial selaku pengelola Bansos PKH dan BPNT, diharapkan nanti proses usulan dan sanggahan yang dilakukan oleh masyarakat juga diketahui baik oleh petugas survei, oleh desa dan dinas sosial, sama-sama melakukan penilaian, ya. Misal Anda menyanggah orang, ya, mencoret orang, nanti akan ada petugas yang datang ke lapangan untuk membuktikan apakah laporan Anda benar atau tidak. Misal Anda melaporkan, ini punya mobil, ya, nanti petugas akan datang ke lapangan untuk membuktikan mana mobilnya, gitu ya. Jadi gitu. Nah, sekarang sudah seperti itu Bapak Ibu, sehingga sudah semakin update datanya, semakin mutakhir, gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada informasi yang sangat-sangat menarik di akhir video ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ternyata Bapak Ibu, nah ini saya masih belum nyoba sih, ya, saya belum nyoba, mohon maaf sih saya belum nyoba. Tapi di situ saya kok melihat ketika saya membuka aplikasi Cek Bansos, meskipun alamat KTP saya katakan berada di desa A, nah kok saya di situ melihat kemungkinan bisa mengusulkan orang yang ada di desa B, atau intinya orang yang berada beda alamat dengan jenengan, dengan desa atau kelurahan Bapak Ibu semua. Kalau dulu aplikasi Cek Bansos, ya, bisanya kita mengusulkan ataupun menyanggah orang itu harus sama KTP-nya dengan si pemilik akun Cek Bansos. Jadi misal Anda membuat akun Cek Bansos, KTP Anda misal di Kelurahan Sejahtera misal, ya, maka Anda bisa mengusulkan dan mencoret orang di dalam satu desa atau kelurahan yang bernama Kelurahan Sejahtera itu. Tapi sekarang saya lihat ternyata kok bisa melakukan pengusulan ataupun penyanggahan bagi mereka yang beda alamat. Nah, ini saya masih belum mencoba Bapak Ibu, saya masih belum mencoba aplikasinya karena memang saya tidak melakukan pengusulan ataupun penyanggahan. Tapi misal bagi Anda yang memiliki aplikasi itu, silakan bisa Anda coba, ya. Silakan dicoba, misal ada tetangga beda desa, beda kelurahan yang secara ekonomi sangat-sangat membutuhkan bansos tapi yang bersangkutan tidak pernah mendapat bansos, silakan coba dibantu dengan aplikasi Cek Bansos itu. Kalau memang bisa, nanti silakan Anda share pengalamannya di kolom komentar YouTube saya. Gitu ya. Nanti kalau memang bisa silakan diinfokan kepada saya. Insya Allah nanti kita akan bikin konten selanjutnya terkait aplikasi Cek Bansos ini. Jadi gitu Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya aplikasi Cek Bansos yang sudah semakin update ini, juga menjawab pertanyaan masyarakat. Saat ini pengusulan bansos tidak seribet dulu, ya. Kalau dulu mungkin orang tidak bisa mengusulkan, tapi saat ini, ya, sudah bisa mengusulkan dirinya sendiri dengan aplikasi, ya, sudah dengan aplikasi, ya. Misal Anda tidak paham aplikasinya ini, ya bisa langsung datang ke desa atau kelurahan untuk melakukan usul. Jadi sudah ada dua cara usul yang resmi, ya, yaitu ke desa atau kelurahan dan juga menggunakan aplikasi Cek Bansos. Selain dua cara itu Bapak Ibu, dipastikan hoaks, karena saya lihat di media sosial ada link pendaftaran bansos, ya. Videonya terkait link pendaftaran bansos sudah pernah saya sampaikan di video di atas ini, dan dipastikan itu adalah penipuan. Karena untuk bisa mendapatkan bansos itu gratis, tidak membayar, dan Anda bisa mendaftarkan diri Anda ke desa atau kelurahan ataupun dengan aplikasi Cek Bansos. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.